Halo semuanya, selamat datang di ML Story Universe, channel yang akan membahas semua hal tentang lore, sejarah, dan misteri di balik dunia Mobile Legends. Di sini, kita nggak cuma bahas meta dan gameplay, tapi juga menggali lebih dalam kisah-kisah yang tersembunyi di balik hero, faksi, dan pertempuran epik di Land of Dawn. Jadi, kalau kalian suka dengan teori, cerita gelap, dan sejarah dari game favorit kita ini, kalian ada di tempat yang tepat. Pernah nggak sih kalian penasaran kenapa Land of Dawn itu penuh dengan konflik, pertempuran, dan cerita-cerita epik yang bikin kita nggak bisa berhenti main Mobile Legends? Nah, ternyata di balik semua pertarungan hero-hero keren itu, ada sejarah panjang yang bikin Land of Dawn jadi tempat yang penuh misteri dan intrik. Tapi, hati-hati, ceritanya nggak sesederhana yang kalian kira. Ada rahasia besar yang bakal bikin kalian nggak percaya. Dan tunggu dulu, di akhir cerita ini, kalian bakal nemuin satu fakta yang bakal bikin kalian mikir 2 kali sebelum pilih hero favorit kalian. Trust me, ini bakal ngeblow mind kalian. Jadi, gini ceritanya. Land of Dawn itu awalnya bukan tempat yang penuh dengan pertempuran kayak sekarang. Dulu, ini adalah tanah yang damai, di mana semua ras hidup harmonis. Bayangin aja, elves, humans, orcs, bahkan para dewa, semua hidup rukun kayak keluarga besar yang lagi kumpul di rumah nenek pas lebaran. Semua saling menghormati, saling melindungi, dan nggak ada yang namanya perang. Tapi, kayak cerita keluarga pada umumnya, nggak selamanya harmonis kan? Ada satu momen yang bikin semuanya berubah. Momen itu terjadi ketika para dewa nemuin sebuah kekuatan kuno yang disebut The Twilight Orb. Kekuatan ini katanya bisa ngubah nasib siapapun yang punya. Bayangin aja, kayak nemuin cheat code di game, tapi ini versi nyatanya. Nah, disinilah masalah mulai muncul. Twilight Orb ini nggak cuma sekadar benda biasa. Konon, orb ini adalah sumber kekuatan tertinggi di Land of Dawn, diciptakan oleh entitas misterius yang bahkan para dewa pun nggak tahu asal-usulnya. Orb ini bisa ngasih kekuatan tak terbatas, tapi juga bisa ngerusak segalanya kalau jatuh ke tangan yang salah. Para dewa yang seharusnya jadi penjaga perdamaian malah mulai berantem sendiri. Mereka berebut kekuatan Twilight Orb, dan pertikaian mereka bikin Land of Dawn jadi medan perang. Bayangin, dewa-dewa yang seharusnya jadi simbol kebijaksanaan, malah jadi sumber kekacauan. Ironis kan? Konflik ini nggak cuma berdampak ke para dewa, tapi juga ke semua ras di Land of Dawn. Elves yang tadinya damai, mulai ngumpulin pasukan buat ngelindungi diri. Humans yang biasanya cuma sibuk sama urusan dagang, mulai bikin senjata-senjata canggih. Orcs? Ya, mereka mah emang dari sononya suka berantem. Jadi, ini kayak ajang buat mereka nunjukin siapa yang paling jago. Tapi, nggak cuman ras-ras ini yang ikut ribut. Ada satu kelompok yang nggak boleh kelewat, yaitu para Abyss. Mereka ini kayak antagonis utama di cerita ini. Asal-usul mereka misterius, tapi yang pasti, mereka punya tujuan buat ngambil alih Land of Dawn dan ngubahnya jadi tempat yang gelap dan penuh penderitaan. Sounds familiar kan? Kayak plot villain di film-film superhero. Salah satu perang terbesar yang Abyss lakukan adalah melawan Monian. Awalnya, Monian menang dan berhasil mengusir kekuatan gelap. Tapi ternyata, kemenangan itu datang dengan harga yang mahal. Para pahlawan terbaik mereka harus mengorbankan diri, yang harus menyegel kekuatan Abyss dalam perang besar di Celestial Palace. Namun, segel itu mulai melemah. Abyss yang dipimpin oleh Alice dan Tamus mulai kembali menyusun strategi untuk menguasai Land of Dawn. Dari sinilah konflik kembali memanas. Selama ini kita menganggap bahwa Abyss itu jahat dan Monian itu baik. Tapi ternyata, Monian juga nggak sebersih yang kita kira. Beberapa hero seperti Diroth sebenarnya adalah Pangeran Monian yang diculik sejak kecil dan dicuci otaknya oleh Abyss. Balmon, yang kita pikir adalah monster liar, ternyata dulunya memiliki suku sendiri yang dihancurkan oleh Monian. Jadi, apakah benar Monian itu suci?
Ataukah Abyss hanya berusaha membalas dendam karena dulu mereka dihancurkan lebih dulu? Nah, di tengah semua kekacauan ini, muncullah para hero yang kita kenal sekarang. Mereka nggak cuma sekadar karakter di game, tapi mereka punya cerita sendiri-sendiri. Ada Alucard yang berusaha balas dendam buat keluarganya, ada Mia yang berjuang buat ngelindungi ras elves, dan ada juga Gatot Kaca yang, well, dia mah emang udah jadi legenda sejak dulu. Tapi, para hero ini nggak muncul begitu aja. Mereka adalah produk dari konflik yang udah terjadi selama ratusan tahun. Setiap hero punya motivasi dan latar belakang yang bikin mereka terlibat dalam pertempuran ini. Dan yang paling menarik, mereka nggak selalu jadi pahlawan. Kadang, mereka juga jadi korban dari siklus kekerasan yang nggak ada habisnya. Misalnya, Alucard. Dia adalah seorang vampire yang kehilangan keluarganya karena perang. Dia berjuang bukan cuma buat balas dendam, tapi juga buat nemuin arti kedamaian yang udah lama hilang dari hidupnya. Atau Mia, seorang elf yang harus ngelindungi rasnya dari ancaman Abyss. Mereka semua punya cerita yang bikin kita ngerasa connected sama mereka. Tapi, di balik semua hero ini, ada satu rahasia besar yang selama ini tersembunyi. Rahasia ini bakal ngejawab pertanyaan, kenapa Land of Dawn nggak pernah benar-benar damai? Dan kenapa pertempuran nggak pernah berhenti? Jadi, setelah ngulik semua cerita ini, ternyata Land of Dawn itu nggak cuma sekadar tempat pertempuran biasa. Ini adalah sebuah siklus yang terus berulang. Setiap kali ada yang mencoba bawa perdamaian, selalu ada kekuatan lain yang muncul buat ngegagalin. Dan siapa yang bertanggung jawab? Ya, kita sendiri, para pemain. Setiap kali kita main Mobile Legends, kita nggak cuma sekadar nge-push lane atau ngejar MVP, tapi kita juga jadi bagian dari siklus pertempuran ini. Twilight Orb, yang jadi sumber konflik, ternyata punya kekuatan buat menarik energi dari setiap pertempuran yang terjadi. Semakin banyak perang, semakin kuat orb itu. Dan siapa yang ngontrol orb? Nah, ini dia rahasia besarnya. Orb itu sebenarnya adalah ciptaan dari entitas yang lebih besar, yang memanfaatkan pertempuran buat memperkuat dirinya sendiri. Jadi, apa yang bisa kita pelajari dari cerita ini? Land of Dawn adalah cerminan dari dunia kita sendiri. Konflik, perang, dan pertikaian nggak pernah bawa perdamaian yang abadi. Tapi, di tengah semua itu, selalu ada harapan. Para hero yang berjuang buat ngubah nasib Land of Dawn adalah simbol dari keberanian dan tekad buat ngebuat dunia jadi tempat yang lebih baik. Next time kalian main Mobile Legends, ingat ya, kalian nggak cuma sekadar main game. Kalian adalah bagian dari sejarah panjang Land of Dawn. Dan siapa tahu, mungkin hero favorit kalian adalah kunci buat ngubah nasib tanah ini. Atau jangan-jangan, kalian malah bikin semuanya makin kacau. Food for thought. Oke, itu dia cerita lengkap tentang asal-usul Land of Dawn. Gimana? Ada yang udah pernah dengar cerita ini sebelumnya? Atau ada teori lain tentang kenapa Land of Dawn selalu penuh dengan pertempuran? Share di komentar ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini biar lebih banyak orang yang tahu sejarah epik ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Peace out!